Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa hadir ke sekolah untuk bersama-sama melaksanakan tugas sebagai abdi negara, melayani siswa di sekolah, membangun generasi bangsa yang lebih baik dan beradab. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya sebagai Kepala Sekolah SDN Kertasari 2 membuka webinar terkait dengan salah satu guru di sekolah kita yang menjadi CGP, calon guru penggerak, yaitu Pak Didi yang ada di sebelah saya ini. Beliaunya memberi judul webinar pada hari ini dengan budaya positif, mengembangkan budaya positif. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa CGP itu dididik mendapat pelatihan selama kurang lebih 6 bulan. Itu mendapatkan pelatihan selama 6 bulan dan beliaunya memiliki kewajiban untuk menularkan, untuk membagi ilmu yang sudah didapat terlebih dahulu dari pemerintah kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Minimal melebarnya nanti pasti ke ranahnya KKG dan PKG, Bapak Ibu. Jadi ini wajib beliaunya untuk mengimbaskan ilmu yang sudah didapat dari pelatihan selama mengikuti pelatihan itu untuk ditularkan kepada panjenengan semua. Dan nantinya pasti endingnya kepada anak-anak SDN Kertasari 2. Nah, tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Kurang lebihnya mungkin adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan dan memberi contoh kepada anak-anak terkait dengan budaya positif atau kebiasaan yang baik. Misalnya memberi hormat kepada Bapak Ibu guru, mengucapkan salam, bagaimana dia mampu berinteraksi dengan baik kepada guru, kepada sesama murid, kepada orang tua. Nah, itu adalah karakter-karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Dengan menumbuhkan kekuatan yang sudah ada dan menyamarkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik atau yang stagnan, ya, yang itu kita samarkan, Bapak Ibu. Kita samarkan dengan membuat sebuah kegiatan yang anak-anak nantinya diharapkan akan lupa dengan kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Contohnya mungkin saat ini sedang membudaya permainan apa itu, yang etek-etek itu apa, lato-lato. Nah, ternyata setelah ditimbang itu bahaya dan manfaatnya itu lebih banyak kepada bahayanya. Nah, itu kita samarkan dengan mengalihkan perhatian mereka tetap ke dalam permainan yang itu menumbuhkan mungkin kerjasama yang baik sesama siswa, gotong royong, saling menghormati, yang itu ada dalam include dalam materi pelajaran. Misalkan dengan gobak sodor, boleh itu Bapak Ibu. Itu menanamkan apa? Saling menghargai, gotong royong, bagaimana cara apa ya? Namanya sebuah permainan, tetapi lebih banyak kepada sikap-sikap atau budaya-budaya positif yang bisa kita kembangkan. Itu mungkin saja pengantar dari saya. Nanti lebih lanjut akan diberikan oleh Pak Didi selaku CGP yang sudah mungkin memperoleh materi itu lebih banyak, sehingga kita semua menjadi jelas bagaimana peran seorang guru dalam menumbuhkan budaya positif bagi siswa-siswanya. Itu saja pengantar dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada siswa yang ingin tidak kalau masuk mungkin dengan saya kan belum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Guru Besar SDN Kartosari 2, terima kasih yang besar-besarnya pada hari ini karena saya mendapatkan tugas di sesi pertama, karena saya harus menempuh 3 modul. Modul 1 ini adalah akhir, jadi harus melaksanakan kegiatan webinar, dan kebetulan yang di webinarkan adalah tentang budaya positif. Tidak banyak yang saya sampaikan, jadi intinya dari budaya positif ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apabila nanti misalkan dari teman-teman guru atau dari Bapak Ibu PTL mungkin nanti yang mau ditanyakan, monggo silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya budaya positif itu kalau kita dikembangkan di sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kita perlu adanya visi dan misi yang harus kita kembangkan di sekolah. Harus ada visi dulu, kemudian visi-visi itu yang akan dikembangkan menjadi sebuah budaya positif. Penciptaan budaya positif dapat diawali dengan disiplin positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, serta didukung oleh visi yang jelas yang melibatkan murid, orang tua murid, guru, tenaga pendidikan, serta pimpinan dalam proses pembuatan visi positif. Kita di sini kan masih menggunakan visi-visi yang lama, yang ada di depan kantor, itu masih visi lama. Jadi kepala sekolah yang baru dulu merencanakan kita akan merubah visi yang baru. Selanjutnya, hasil kesepakatan dari visi yang telah kita buat disepakati tinggal dilaksanakan dan ditanamkan oleh seluruh warga sekolah. Dalam pelaksanaan disiplin positif biasanya itu diawali oleh seorang guru. Jadi guru dulu yang mengawali, kemudian karena guru itu sering berinteraksi dengan murid, maka visi yang saya angkat ini visi sekolah dengan visi guru itu sebetulnya boleh berbeda. Jadi kita sebagai seorang guru itu sebetulnya punya visi sendiri. Kalau visi sekolah global untuk seluruh warga sekolah, tapi kalau untuk visi kita itu kan kita kembangkan di kelas. Kalau visi yang saya angkat, karena memang kemarin awalnya itu harus punya visi-visi sebagai seorang guru di guru penggerak itu, jadi akhirnya saya membuat visi saya adalah berakhlak mulia, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif, dan berbudaya. Saya pikir visi saya ini sudah selaras dengan budaya positif yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Yang pertama, untuk memotivasi dan agar lebih semangat menjalankan pekerjaan jika berada di lingkungan yang positif. Itu untuk memotivasi kita agar kita lebih semangat. Semangat biasanya kalau kita bekerja di lingkungan yang dinamis, aman, tentram, akan lebih bersemangat pikiran dan perilaku kita dalam lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, sehingga akan mudah menjalankan kebaikan. Lingkungan yang positif akan dapat dengan mudah untuk mengevaluasi diri kita terhadap usaha apa yang sudah kita lakukan setiap harinya. Lingkungan yang kondusif sangat bermanfaat bagi diri kita agar tidak lupa dengan niat dan perjuangan serta usaha yang keras jika diiringi dengan lanjutkan. Sebagai seorang guru atau pendidik, baik itu pimpinan sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita?
Yang pertama harus menciptakan hubungan yang positif dulu melalui komunikasi. Jadi di sini alhamdulillah sudah komunikasinya bagus. Kemudian yang kedua, berinteraksi yang paling penting dengan teman sejawat. Kemudian tetap terkoneksi dengan siswa agar siswa lebih nyaman dan terbuka berkomunikasi dengan kita sebagai guru. Menguatkan perilaku baik, memberikan suri teladan dan menuntun siswa. Membiasakan agar menjadi hal budaya seperti berkelakuan baik dengan pengembangan visi yang dibuat oleh. Harapan saya setelah saya buat visi-visi itu ingin mengimplementasikan dan mengaplikan ilmu yang saya miliki kepada murid dalam kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga murid memiliki bekal yang bisa diterapkan nantinya dalam kehidupan di masyarakat dan di lingkungan tempat mereka. Saya ingin menjadi guru yang bisa menggerakkan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan positif dan ikut berkontribusi dalam kemajuan pendidikan. Guru dalam mengontrol murid ini pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Misalkan kita kan bukan guru olahraga, sementara kan guru olahraga dipegang oleh wali kelas masing-masing. Nah, pada saat kita membuat sebuah permainan, kemudian ada satu murid kita yang tidak suka pada permainan itu kita tidak memaksakan. Ayo ikut, kalau enggak kurangin. Itu tidak dipaksakan seperti itu. Tidak memaksakan kehendak kita bahwa permainan itu harus diikuti oleh semua. Kalau mereka tidak suka pada permainan itu kita harus bisa mengontrol diri. Jadi murid tidak bisa dipaksakan kalau mereka tidak mau memilih permainan itu. Yang kedua, harus memiliki motivasi yang harus ditanamkan dalam murid. Jika ingin mereka dilibatkan pada permainan tersebut, kita harus memberikan motivasi yang kuat. Apa manfaat dari permainan itu? Jadi harus tahu dulu visi misi dari permainan itu, tujuan, manfaatnya apa permainan itu, sehingga ditanamkan sebuah motivasi yang kuat dalam dirinya, sehingga biar bisa ikut. Harus menjadikan kebiasaan positif di dalam maupun di luar kelas. Itu dibiasakan. Jadi setiap saat pada permainan apa saja yang kita buat harus mau. Jadi ditanamkan sebuah kebiasaan positif, kemudian ditanamkan bahwa itu dengan bermain itu kalian bisa mendapatkan sebuah ilmu baru lah, gitu ya. Bisa berpetualang, misalkan seperti itu. Jadi ditanamkan hal-hal yang menarik bagi mereka supaya mereka mau ikut bermain dalam. Ini yang perlu memang harus kita pelajari di dalam sekolah kita. Ini setelah saya ikut ini memang sangat bertentangan dengan kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang guru dengan kegiatan guru penggerak. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi akan semakin besar bila seseorang memiliki visi-visi yang jelas, sudah saya sampaikan tadi. Hanya dengan motivasi yang menyebabkan kita dapat melangkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kita termotivasi setiap hari supaya kita terus semangat untuk datang ke sekolah. Mengapa saya harus datang lebih pagi ke sekolah? Ini menjadi pertanyaan kita. Mengapa saya harus datang lebih pagi ke sekolah? Saya mengevaluasi seperti ini. Sebenarnya bukan hal mendapat teguran atau surat peringatan. Akan tetapi kekuatan motivasi saya untuk selalu datang tepat waktu, bahkan lebih awal dari yang semestinya, itu hanya sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan pada diri saya sendiri. Dan sekaligus itu merupakan kewajiban saya sebagai seorang aparatur negara yang selalu memberikan contoh baik kepada warga sekolah bahwa apa yang saya lakukan adalah nilai lebih yang saya miliki dan mampu menghindari kebohongan atau korupsi waktu. Saya tetap datang tepat waktu dan sebelum waktu masuk kerja, karena saya memiliki tanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, kepada diri saya dan juga kepada murid-murid saya. Amanah inilah yang harus saya kerjakan. Karena sekecil apapun amanah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Saya akan terus melakukan kebiasaan saya untuk datang tepat waktu agar menjadi contoh baik buat saya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif.
Kata disiplin itu identik dengan kepatuhan. Jika dibawa dalam pembelajaran, maka yang terbayang oleh murid, patuh itu adalah tata aturan yang ada di dalam kelas. Patuh pada tata aturan di sekolah. Jika melanggar, maka akan terkena hukuman. Itu biasanya murid akan punya pemikiran seperti itu. Saya kalau tidak patuh pada aturan di kelas ataupun di sekolah, saya pasti terkena hukuman. Terbayang sampai saat ini kan seperti itu budaya anak-anak pemikirannya gitu. Jadi kalau melanggar tata aturan, peraturan di kelas atau di sekolah, pasti saya terlambat misalkan, mereka pasti takut. Jadi nanti kita ada pembahasan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kira-kira bila seorang guru melakukan tindakan, apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Anak yang diberi hukuman mencatat 100 kali kalimat misalkan, suruh bernyanyi, itu sudah termasuk hukuman. Jadi harapan tidak seperti itu. Hal tersebut termasuk dalam hukum karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama, anak akan membenci kedisiplinan. Jadi tidak hanya fisik, tapi misalkan dibuat pikiran dia, kemudian sakit hati, itu termasuk hukuman yang telah kita berikan. Penghargaan yang diberikan oleh, saya contohkan pada diri saya memberikan penghargaan kepada murid saya untuk melakukan sesuatu agar selalu tertib dan disiplin. Itu hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Misalkan kalau kamu disiplin di kelas, nanti Pak Guru kasih nilai. Itu hal yang hanya sifatnya sementara. Nanti Ibu Guru belikan cilok misalkan begitu, itu hanya sifatnya sementara. Itu penghargaan. Jika Pak Didi ini memberikan penghargaan terus-menerus dengan maksud yang sama, maka anak-anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Terus ada ketergantungan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Tidak akan punya motivasi itu, karena ketergantungan pada penghargaan yang ingin didapat dari seorang guru. Jika anak-anak mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka mereka senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan itu sebetulnya salah. Mari kita awali dengan ikhlas, sabar menghadapi anak-anak yang notabene seperti itu. Saya kira tidak hanya di desa, saya juga pernah mengusung di kota, itu juga sama sebetulnya. Lakukan pendekatan dan komunikasi yang baik. Jika perlu, berikan hukuman, tapi berilah hukuman yang kasih sebagai bentuk agar mereka sadar atas kesalahannya. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Dengan demikian, guru harus memahami sifat dan karakter masing-masing siswa. Apalagi kelas 2 ya, Pak ya. Ada Abdi ya. Karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Sebelum masuk kelas atau sebelum pembelajaran dimulai, lakukan kebiasaan keyakinan sekolah, keyakinan kelas dulu. Buat kesepakatan. Apa yang akan dibuat kesepakatan di dalam kelas sebelum belajar dimulai? Tiap hari buat kesepakatan. Boleh berbeda-beda atau tetap setiap hari. Misalkan ngambil barang yang di sini tolong kembalikan lagi ke tempatnya. Dilarang mengganggu temannya atau orang lain. Akhir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dibuat kesepakatan dulu bersama. Yang tidak bersepakat nanti tidak harus dihukum. Nanti ada motivasi. Saya berikan contoh untuk yang terakhir. Saya punya kasus. Ini saya contoh seorang siswa saya, Sabrina. Hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Karena pada saat itu hari Senin, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui
sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatumu, segera ke sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Posisi yang diambil Pak Lukman adalah sebagai seorang penghukum. Pak Lukman adalah sebagai seorang penghukum. Kita ambil indikatornya bahwa ada melanggar peraturan sekolah, kemudian dia terlambat, kemudian salah warna sepatu. Pak Lukman itu adalah sebagai seorang penghukum. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Biasanya kalau sebagai seorang manajer itu lebih bagus daripada seorang penghukum. Sabrina, hari ini tumben kamu pakai sepatu warna. Awalnya juga kepikiran bahwa budaya itu kayak seperti kita ada tarian budaya dan sebagainya, seni dan sebagainya. Budaya itu ini Pak Jaya. Kalau kita misalkan menerapkan bahwa pagi itu misalkan di gerbang kita ada guru, misalkan diterapkan bahwa anak datang langsung bersalaman. Jadi itu tidak hanya sehari, tapi sudah selanjutnya jadi menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah adat kebiasaan. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Mengucapkan salam, itu sudah tidak lupa anak-anak itu. Tapi kadang-kadang kan sekarang saya juga sendiri lupa, kadang-kadang masuk ya sudah, buka bukunya. Padahal ya belum disiapkan, belum berdoa. Itu karena tidak dibiasakan, tidak dibudayakan setiap harinya. Yang maksud budaya itu. Nah, kemarin saya sempat bertanya begini tentang yang pertanyaan kedua. Bagaimana Bu, pada saat kenaikan atau pemberian budayanya itu melalui daerah sendiri atau dari luar atau bagaimana? Kemudian yang kedua mengenai punishment atau hukuman kepada anak. Nah, kemarin ketika saya melakukan siklus, khususnya pada siklus ketiga, di sana saya memberikan sebuah hukuman kepada anak-anak dengan menggunakan media bintang pengurangan. Nah, itu sangat efektif ketika dilakukan. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah dengan hukuman seperti itu diperbolehkan? Karena tadi saya mendengar penjelasan bahwa anak-anak ketika nanti itu kayak diberi sebuah hadiah, nah itu merupakan hal yang salah. Bukan mereka motivasi dari diri sendiri, akan tetapi mereka motivasinya karena ingin mendapatkan hadiah itu. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, terima kasih Pak